kok nggak ikutin Nabi baginda Muhammad. Rasulullah gitu loh. Iya. Benar. Iya, benar. Iya, iya. Islam Nanti yang langsung ya, kepada Tuhan. yang langsung kepada prinsip alam, di mana alam inilah yang bisa meluruskan segala persoalan kita, duduk perkara sebuah permasalahan. Kalau pendapat Pak Cakra tentang agama Kristen sendiri seperti apa? Itu begini ya, kita tidak melangkah lebih jauh, tapi secara Bible ya, bukan secara doktrin. Bible itu saya pelajari dan saya amalkan berdasarkan prinsip-prinsip alam, sama dengan Al-Quran. Saya amalkan Bible dengan Al-Quran berdasarkan ini ya, melalui kodrat-kodrat alam. Nah, jadi itu yang saya Seperti apa itu Pak? Kodrat alam. Tunggu, sorry. Wait. ya itu loh. Oke. Jadi Bapak mengkolaborasi ajaran Islam dengan Kristen seperti itu. Bukan bisa jadi saya ini pencari kebenaran. Jadi dari manapun kebenaran datang itu saya terima. Tidak hanya agama Kristen. Kalau ada kebenaran dalam agama Buddha. Oke, siap, clear ya. Di YouTube sudah oke, ready teman-teman. Mohon maaf di awal teman-teman hanya melihat gambar hitam. Oke, good. Bapak mau tema apa yang mau kita bahas malam kali ini? Mengkerucut kalau bisa, biar kita tidak lompat-lompat kemana-mana. Yang pertama, Bapak Cakra tidak mengakui kalau dia seorang Kristen ya teman-teman ya. Jadi kita tidak mau menuduh seseorang. Saya menurut pandangan saja. Kalau saya mengakui saya seorang muslimah, saya mengatakan Islam agama benar bukan karena saya sebagai seorang muslimah, tapi saya mampu membuktikan kebenaran Islam menggunakan rasional, ya, dan saya mampu membuktikan Al-Quran adalah kitab yang ilmiah. Itu satu. Kemudian saya bisa membuktikan bahwa Kristen itu tidak benar, bukan karena saya membenci Kristen atau bukan karena saya non-Kristen, tapi saya bisa membuktikan banyak kontradiksi, distorsi di dalam kitabnya orang Kristen. Nanti saya akan kasih contoh kepada Bapak Cakra, tapi ini kajian akademik ya, dan bukan cuma saya yang berkata seperti itu. Profesor Dr. Bar Ehrman pun mengklaim bahwa memang banyak sekali distorsi dalam Bible. Nah, mungkin Bapak Cakra mau tema apa? Tema yang krusial, yang penting, atau kita mungkin membahas metode mengidentifikasi Tuhan yang benar atau informasi yang benar, atau silakan. Tapi perkenalkan dulu, saya pengen tahu Bapak Cakra ini pernah menempuh pendidikan di mana begitu. Silakan Pak Cakra. Oke, jadi dua poin yang Anda barusan angkat, persoalan tema, kemudian persoalan latar belakang saya. Tema saya sarankan kita bisa bahas persoalan aswatun hasanah atau karakter etik. Oke. Jadi nanti kita akan memfokuskan bagaimana langkah-langkah sistematis kepada pembentukan akhlak, siap. atau karakter etik. Good. Nah, itu sebagai tema. Kemudian latar belakang saya terlahir dalam agama Islam. Ayah saya sebagai imam, sebagai pengurus masjid dan sebagai pengajar, dan saya sendiri sebagai pengurus masjid dan pengurus musala. Saya menghabiskan banyak waktu di musala. Nah, itu latar belakang saya. Kami ini saya ini orang tani, bukan orang mendapat sarjana. Dan gelar profesor yang saya dapat itu bukan gelar yang saya dapat di akademia. Itu istilah orang kampung, orang-orang kawan-kawan yang mengklaim saya ini profesor, ya saya terima. Saya tidak. Berarti klaim dusta dari kawan-kawan Kristen loh berarti. Saya pikir Pak Cakra profesor betul. Sebentar dulu. Klaim itu bukan hanya dari orang Kristen, itu orang dari kalangan orang Islam itu sendiri. Orang Islam mengatakan Bapak profesor. Itu yang mereka klaim. Tapi Bapak tidak pernah kuliah. Saya tidak pernah kuliah. Saya ini orang kampung, saya ini orang tani. Nah, jadi it's okay. Kita lanjut. We still continue our discussion. It's okay about that. Yeah. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi nanti begini ya. Kita akan memfokuskan persoalan mekanisme pembentukan karakter, di mana karakter ini harus lahir dalam alam. Jadi bukan hanya sekedar mengklaim Nabi Muhammad ini orang baik-baik, tetapi
kalau memang Nabi Muhammad ini orang baik-baik, kenapa ada kelakuan umat yang tidak baik? Good, Nah, good, jadi good. kita akan bangun korelasinya itu antara ajaran yang dianut dan perangai yang dilahirkan di dalam kenyataan. Siap. Oke, kita prolog. Saya 5 menit, Bapak Cakra 5 menit. Gimana? Boleh? Kita langsung, saya ini langsung strike to the point, tidak perlu berbasa-basi. By the way, saya sudah sampaikan bahwa dari sisi akademik saya seorang mahasiswi semester akhir prodi komunikasi penyiar Islam. 6 tahun saya my experience itu berdiskusi dengan banyak umat Kristen, pendeta dan juga orang awam. Maka kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa yang bisa saya lakukan adalah memberikan kepada Anda yang katanya mengikuti Yesus Christ dan Nabi Muhammad. Saya akan bandingkan kedua tokoh ini. Uswatun hasanah, akhlak mulia yang kita bilang pembentukan karakter dari kitab suci, right? Kita bicara tentang pembentukan karakter. Harusnya ketika kita sebagai seorang Islam, kita harus terbentuk karakternya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bapak Cakra sepakat? Tidak. Terus apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Silakan. Aswatun hasanah yang diterangkan dalam ajaran agama Islam itu orang baik-baik. Itu yang diajarkan. Kan? Good. Itu aja konfirmasi. Oke. Definisi baik menurut Pak Cakra seperti apa? Apa parameter seseorang dikatakan baik? Yang saya mengerti baik itu jangan bohong. Oke, jangan bohong. Berarti Pak Cakra sepakat kalau ada orang yang berbohong maka dia tidak pantas diikuti. Sepakat? Sepakat. Good. Langsung poin saya ya. Saya minta Pak Cakra tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah berbohong, karena saya akan tunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak pantas diikuti karena 3 kali dia berbohong dalam Bible. Ini materi saya tadi ya. 1. Yesus Kristus pernah berkata dalam Bible kepada orang yang mau mati di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ternyata Yesus Kristus hari itu tidak ke Firdaus, tapi dia mati 3 hari 3 malam ke dalam alam bawah tanah, alam maut. Dusta. Yang kedua, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dusta. Kenapa? Karena pada waktu itu, ternyata sebelum Yesus lahir ke dunia, sudah ada yang ke surga, yaitu Henok dan Elia. Yang ketiga, Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Bapak Cakra, saya kasih waktu 5 tahun mencari dalam kitab perjanjian lama, karena Yesus berkata bahwa itu ada dalam kitab perjanjian lama. Tidak pernah ada. 3 poin saya buktikan bahwa Yesus pernah berbohong. Maka harusnya Bapak Cakra tidak perlu mengikuti Yesus. Paulus dalam kitab Roma ya pasal 3 ayat 7 atau 7 ayat 3 kurang lebih ya, dia berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Fix. Saya cuma minta satu saja. Kalau Nabi Muhammad ini tidak layak diikuti, kalau dia adalah orang yang pendusta, tunjukkan kepada saya 1 literasi. Nabi Muhammad pernah berdusta, sehingga kita tak layak ikuti Nabi Muhammad sebagai orang yang berakhlak mulia. Sekian, terima kasih Bapak Cakra, tanggapi. Oke, baik. Pertama ini saya sarankan ya. Diskusi ini lebih baik jangan berbaur dulu ke Kristiani. Oke, karena ini susah nih untuk mendapatkan jawaban kepada pembentukan apa yang harus dilakukan umat Islam, kepada pembentukan karakter. Ini tolong dipikirkan dulu, jangan berbaur kepada perbandingan 2 umat dulu. Tetapi kita lihat dulu secara di dalam umat Islam kita sendiri secara introspektif. Nah, kalau bisa mengerti ini, nanti saya paham. Oke, jadi karena begini, persoalan kondisi umat Kristen nanti ada diskusi terpisah. Kita akan diskusikan. Nah, jadi tadi Anda menanyakan apa buktinya Nabi Muhammad itu orang bohong. Yang pertama, ini ya, secara garis besar dulu. Nabi Muhammad atau diklaim oleh kaum ulama, Nabi Muhammad ini diutusnya ini untuk membawa umat kepada kehidupan yang terang benderang, kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang memang bisa meninggalkan kehidupan jahiliyah. Dalilnya Pak, dalil. Nah, dalilnya. Ternyata yang kita dapat di dalam syariat Islam, poin-poin yang ada di dalam syariat Islam adalah mengajak umat kepada kehidupan yang zalim dalam beragama.
Nah, Poin dalil. Makanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad Dalil dalam dan beragama. fakta. Dalil dan Nah, fakta. Jangan faktanya kalau Bapak tidak bisa tunjukkan dalilnya dan fakta, Bapak pendusta. Kalau saya tadi bicara pakai dalil, saya punya ayat dalam Bible dan saya bisa tunjukkan fakta bahwa sepanjang secara peradaban umat Kristen paling banyak menghabisi nyawa orang. Saya minta kepada Bapak tunjukkan secara data ada ajaran yang merusak dalam Islam, tunjukkan secara faktual di mana Nabi Muhammad pernah merusak peradaban seperti yang dilakukan oleh umat Kristen sepanjang sejarah. Itu poin saya. Kalau no data, berarti buat apa kita diskusi? Bicara dari sesuatu yang tidak ada dalil. Ya, poinnya kalau sama saya akademis sekali, Pak. Saya mahasiswi soalnya. Anda seorang petani yang dikatakan profesor, I don't care. Saya mau kita bicara itu bukan dusta yang keluar dari mulut kita. Tunjukkan dalil, ada ajaran di Islam yang merusak peradaban sebagaimana yang ada di Kristen. Dan tunjukkan ada implementasi kerusakan oleh Nabi Muhammad dan sahabat dan juga tabi'ut tabi'in. Please, go ahead. Tunjukkan data. Sebelum saya melangkah ya, kalau bisa saya sarankan kepada Anda ini sebagai mahasiswa. Dalam dialog intelektual, sikap yang Anda tunjukkan itu membuat agama Islam ini tidak relevan. Kenapa? Saya harap kalau Anda ingin cari kebenaran, tolong dengar dulu apa yang saya ungkapkan. Saya mendengarkan. Jangan dipotong dulu. Saya tidak akan potong. Didengar dulu. Kalau Anda tidak berdusta, saya mau data. Saya bicara utamakan data. Begini. Coba sabarkan dulu, dengar dulu, serapi dulu apa yang ingin saya paparkan. Nanti giliran Anda untuk mengcounter argumen apa yang saya tuangkan. Nah, siap. Tadi saya ingin menjelaskan butir-butir yang ada di dalam syariat Islam, baik itu tadi perlakuan kaum ulama dan kaitannya dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi tolong sabar dulu, kita ini bukan untuk cari menang. Saya sarankan dalam dialog ini sebelum saya melangkah ke sana dulu ya. Saya ingin agar pendengar di bawah dalam dialog itu lebih baik saya pribadi, saya tidak mencari menang. Saya orang pencari kebenaran. Jadi dalam argumen itu saya bukan untuk cari siapa yang bisa saya kalahkan, bukan itu. Saya tidak tertarik kepada siapa yang mau saya kalahkan. Nah, saya kalau Anda lihat argumen-argumen saya baik di YouTube atau di TikTok, saya jarang sekali menonjolkan diri saya untuk cari menang. Nah, lanjut Pak. Jangan kita straight to point. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi saya sarankan kepada Anda ini yang dari Muslim, coba ciptakan dulu sikap untuk mencari kebenaran, bukan untuk menegakkan ideologi atau doktrin. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kemudian tadi saya mau jelaskan persoalan syariat Islam. Butir-butir yang zalim yang ditegakkan oleh kaum ulama terhadap umat Islam itu sendiri, ya termasuk kaum yang lain. Di mana di dalam syariat Islam itu wanita wajib pakai jilbab. Tidak ada punya pilihan lain. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada wajib jilbab. Nah, yang ada dalam Al-Quran itu adalah kita ini untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Di ayat 26 surah Al-Isra. Sebaik-baiknya pakaian adalah akhlak, bukan jilbab. Jilbab itu bukan patokan kebenaran, bukan kepatukan orang wanita itu orang baik-baik. Nah, termasuk nikab di dalamnya. Nah, ketika umat Islam diwajibkan memakai jilbab sampai menghilang nyawa seperti yang kejadian di Iran, itu kan perlakuan tokoh agama, baik itu dari Syiah, baik itu dari Sunni, sama saja kalau bicara tentang syariat. Sama saja zalimnya cara mereka menegakkan agama. Nah, kenapa ada ajaran-ajaran yang demikian dalam agama Islam? Ya karena itu dipandang Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang demikian. Di mana juga Nabi Muhammad menyuruh umat Islam membunuh orang lain yang dianggap murtad. Itu ada hadis. Silakan Anda cari hadis itu sendiri. Sudah 2 poin ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh nanti yang bisa saya jabarkan tentang perlakuan kaum ulama yang jahat dengan kejahatan Nabi Muhammad dalam beragama dalam persoalan syariat Islam.
Oke, sudah? Oke, nah itu Sudah, oke. dua poin dan banyak Baik. yang lain bisa didapatkan. Baik, mungkin saya harus sampaikan kepada Anda sebagai seorang mahasiswi, akhlaknya seorang mahasiswi itu adalah ketika kebohongan disampaikan itu harus dibantah. Itu akhlak mahasiswi. Mahasiswi di Islam itu sikapnya tegas, bukan bercium kudus dengan kedustaan. Bukti seseorang berdusta adalah ketika dia berbicara, dia tidak mampu tunjukkan data. Itu bukti seseorang berbohong. Ya, nah, yang harus Anda ketahui ketika Anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran perintah untuk berhijab, ini saya tidak tahu apa Anda sudah selesai baca Al-Quran. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung atau khumar ke dadanya. Lanjut. Khumar bentuk jamak dari khimar, artinya kerudung atau penutup kepala. Kalau Anda bilang hijab itu penutup, ya. Dan juyub, bagian dada atau belahan dada itu tidak boleh dinampakkan. Saya tidak tahu apakah Anda mendukung orang Kristen dengan baju seksi, ya, karena Anda laki-laki, ya. Di Kristen memang tidak masalah, Pak. Nah, kemudian surah Al-Ahzab, ayat ke-59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sebagai wanita beriman dan supaya mereka tidak diganggu. Saya tidak tahu Anda mengatakan tidak ada kewajiban berjilbab dan berkhimar dan berhijab dalam Al-Quran. Saya tidak tahu apa Anda sudah baca ayat ini. Dan yang selanjutnya adalah, kalau Anda mau menilai suatu agama karena perilaku umat beragamanya, Anda harusnya tidak memilih Kristen, Pak. Anda harus meninggalkan ajaran Kristen. Bahkan Anda tidak perlu berteman dengan orang Kristen. Kenapa? Sepanjang sejarah peradaban, coba Anda lihat, inkuisisi 500 tahun itu dilakukan bukan oleh orang Islam, Pak, tapi Kristen. Anda tahu kolonialisme? Kolonialisasi yang didukung oleh doktrin interkaitera yang dikeluarkan oleh Bulla Kepausan di Katolik tahun 1940-an, itu adalah ajaran, Pak, doktrin di mana menurut Paus Alexander ke-6 bahwa Bulla Kepausan mengeluarkan apa? Negara-negara yang tidak dihuni oleh Kristen dan Katolik boleh dieksploitasi, yang tidak beragama dengan Kristen boleh ditumpas. Itu kenapa ada genosida terjadi, asimilasi paksa di Kanada, sampai tahun 2022 Paus yang kemarin meninggal itu meminta maaf kepada orang Kanada karena ada asimilasi paksa. Ini baru agama yang merusak peradaban. Kalau seandainya parameter Anda agama dilihat dari perilaku umatnya, maka Kristen yang harus Anda katakan agama yang tidak patut diterima. Ini fakta sejarah. Anda tahu perburuan penyihir perempuan hampir ratusan ribu yang dihabisi nyawanya karena mereka pintar. Anda tahu tentang tragedi yang terjadi perang salib berkali-kali. Yerusalem di bawah tangan Umar Ibn Khattab ketika diambil kunci sama Sopronius. 372 tahun aman damai. Ini yang Anda bilang agama yang salah, agama yang tidak damai. 372 tahun aman Yerusalem, kampung halaman Yesus Christ, di tangan Umar yang adalah menantu dan sahabat Rasulullah yang mengikuti Rasulullah. Anda bilang agama ini tidak damai. Lalu Anda bicara ulama. Ulama mana yang Anda maksud? Ulama banyak. Mungkin yang Anda maksud ulama-ulamaan, seperti Anda yang profesor-profesoran. Jadi kalau Anda bicara, jangan mengatakan ulama kalau Anda tidak mengerti definisi ulama. Ulama definisinya orang berilmu dan menjalankannya. Kalau ada orang yang terlihat seperti ulama, ulama itu bukan pakai peci, bukan pakai baju koko, tapi mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ketika Anda mengatakan bahwa agama Islam itu tidak relevan untuk digunakan saat sekarang ini, minta ajaran mana? Kalau Anda bilang BUNUH, habisi nyawa orang, Anda baca dalam Al-Quran, tidak diizinkan berperang pada dasarnya, tapi diizinkan kalau apa? Kalau diperangi. Kalau bukan karena orang Aceh itu menggunakan ayat ini, Anda pikir keluarga Anda bisa merdeka, Pak? Snok Horgonye yang menjual tanah Aceh kepada orang Belanda. Tahu Anda itu? Kalau tanpa ayat diwajibkan kalian berperang melawan orang-orang yang memerangi kalian, Anda pikir Anda bisa tenang senyum sekarang ini bersama kita di sini? Habis Anda di bawah jajahan Belanda. Anda tahu bagaimana Belanda menganggap orang Aceh itu adalah orang-orang yang sangat harus dimusuhi. Kenapa? Ketakutan mereka dengan kekuatan orang Aceh yang akidahnya sangat kuat tentang Islam. Lalu Anda mengatakan bahwa agama ini tidak patut dan agama ini tidak pantas dikatakan agama uswatun hasanah. Alam saja mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Faktanya, negara Europe yang dalam dunia kegelapan itu Anda tahu, menurut data yang saya punya, yang mengeluarkan Eropa dari alam kegelapan itu Anda tahu siapa? Agama Islam, peradaban Islam. Peradaban Islam, brother. Ini cara diskusi yang baik dan benar pakai data. Bacakan ayatnya, tunjukkan fakta sejarahnya. Sekarang saya kasih Anda data ya. Betapa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bahkan Kristen pun mendapatkan kemuliaan dari agama Islam. Saya tunjukkan Anda data. Kalau diskusi sama saya, sorry ya, sebagai seorang
mahasiswi, saya diajarkan dosen saya untuk berdata. Setidaknya saya kasihlah, ya. Nih, saya kasih Anda contoh, satu contoh ya. Jadi kalau kita bicara mana agama yang betul-betul layak untuk diikuti, yang tidak merusak peradaban, Islam agamanya, ya. Sebentar dulu. Oke. Sorry teman-teman ya. Perhatikan ini Bapak Cakra yang terhormat ya. Kalau kita bicara no data itu kebohongan ya. Mari kita baca ini. Bapak Cakra mungkin boleh lihat di sini. Saya ambil data dari National Geographic. Kalau Anda tidak sepakat dengan data ini, Anda boleh bawa antitesis. National Geographic Indonesia, oke? Anda baca di sini, Pak. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Europe dari zaman kegelapan. Dan Anda tahu, Pak, di sini Bart ya, Admiral of siapa namanya? Admiral of Bart. Ntar. Nih, saya kasih kamu data, Bapak. Ilmuwan Inggris, Pak. Ilmuwan Inggris pertama, Admiral of Bart, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya, Pak. Dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal, sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas. Anda tahu bahwa dulu di zaman kegelapan, Kristen menjadi otoritas tertinggi. Ini Pak, Islam yang mengeluarkan Pak. Jadi kalau Anda bicara tentang ajaran menurut penganutnya, Kristen tak layak dikatakan sebagai agama. Kenapa? Agama yang betul. Kenapa? Sepanjang sejarah Pak. Saya punya data dari Profesor Juan Cole. Ini kalau diskusi itu by data. Saya kasih Anda data ya. Bagaimana Juan Cole mengatakan telolisme. Saya harus ganti kata-katanya biar kita tidak di-ban TikTok. Anda tahu ini data dari Profesor Juan. Ini baru profesor benaran Pak, bukan profesor-profesoran ya. Ini profesor betulan. Sorry to say ya. 20th century death in war and political violence by religion. By religion, sir. Killed by Christian. European heritage. Killed by Muslim. Ini Pak. Ini Pak, kita lihat korbannya Pak. Yang biru ini killed by Christian Pak. So kalau Anda melihat agama dari pemeluknya, maka Anda hanya akan menjelek-jelekkan agama Kristen depan kita. Karena pelaku kejahatan yang paling banyak sampai detik ini mayoritas Kristen. Kenapa saya harus mengatakan seperti ini? Kita harus ada pembanding. Kenapa saya harus membandingkan? Kalau kita tidak menampakkan mana yang buruk, kita tidak tahu mana yang benar. Maka saya minta kepada Anda, tolong tunjukkan satu ajaran Islam yang zalim, yang merugikan diri mereka sendiri sebagai orang Islam, kami sendiri, dan merugikan orang lain. Saya minta satu saja. Silakan tunjukkan ayatnya. Ajaran itu bukan kata Ustadz Bapak, tapi kata Al-Quran dan hadis, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak, saya tunggu. Oke. Ini saya sarankan kembali ya tentang format diskusi. Anda seorang mahasiswa, tadi saya sudah saya sarankan, kalau diskusi ini kita ingin mencari kebenaran tentang pemahaman langkah bagaimana pembentukan akhlak yang baik, saya sarankan argumen Anda itu coba difokuskan dulu tentang kondisi umat Islam dan ajaran yang kita miliki. Nah, jadi format yang Anda tunjukkan itu adalah format yang sangat dipopulerkan oleh masyarakat Islam, sehingga argumen-argumen itu tidak punya substansi argumen apa-apa. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, bahwasanya terjemahan Al-Quran yang sudah menjadi standar, persoalan jilbab yang sering diterjemahkan juga tebing, itu bermasalah. Dalam realitas alam itu nggak jalan. Kalau Al-Quran ini adalah persoalan akhlak, maka akhlak itu harus bisa diaktualisasikan secara sistematis, bentuknya bagaimana. Nah, di dalam ayat 26 itu kan perlakuan akhlak, perangai, atau aswatun hasanah. Akhlak itu harus bisa lahir dalam kepribadian bagaimana bentuknya. Bukan dengan cara pakai jilbab. Bukan berarti tidak boleh pakai jilbab, bukan berarti harus lanjang di publik, bukan demikian. Yang dimaksud akhlak itu kan lahir itu dari sikap, dari pola pikir, kemudian dari tindakan. Nah, jadi kalau ada terjemahan dalam Al-Quran yang mengarah kepada jilbab, ternyata jilbab ini bukan lambang akhlak, karena banyak orang wanita yang pakai jilbab ternyata akhlaknya tidak baik. Termasuk ya orang-orang laki-laki juga yang pakai pakaian yang seperti dianggap dari Arab, dianggap itu orang baik, ternyata bukan. Jadi ini ya
pakaian yang kita pakai ini secara fisik ini, ada bermacam pakaian. Ada orang yang memang hanya pakai celana pendek. Kalau memang akhlaknya itu baik, tidak baik. Orang wanita yang tidak pakai jilbab dan tapi pakai pakaian yang memang diterima oleh norma-norma sosial, kalau mereka baik, kemanapun mereka pergi baik. Bukan karena gara-gara pakai jilbab kualitas akhlak itu berubah. Itu satu. Nah, jadi diskusi kita ini harus yang pertama kita harus nanti kita fokuskan tentang permasalahan di dalam masyarakat Islam. Nanti kita akan kaitkan dengan korelasinya dengan ajaran yang kita punya itu bagaimana. Nah, tadi saya menyebutkan persoalan syariat Islam. Di antaranya sudah saya sebutkan persoalan kewajiban jilbab yang diwajibkan terhadap wanita sehingga wanita ini jadi korban. Nah, itu bermasalah karena pengewajiban jilbab dalam syariat Islam itu adalah sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat di dalam ayat 26 dari surah Al-Isra, di mana seindah-indahnya pakaian itu adalah akhlak, bukan karena Anda pakai paci, bukan karena Anda pakai jilbab. Dan itu pun ini adalah harus tidak bisa dipaksa, harus kesadaran cara seseorang memahami apa itu akhlak. Nah, bukan lambang. Jadi saya berharap umat Islam tidak kejebak dengan slogan. Nah, kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam syariat Islam itu ada hukum-hukum wajib bunuh orang yang keluar atau dianggap murtad yang keluar dari agama Islam. Sedangkan yang diajarkan oleh kaum ulama adalah ilmu-ilmu dongeng. Mereka bukan ahli ilmu pasti. Yang mereka ajarkan, yang mereka wariskan adalah ilmu-ilmu dongeng, ilmu-ilmu ngancam-ngancam orang, ilmu-ilmu kebencian terhadap kaum lain, termasuk ilmu-ilmu menghabisi kaum Yahudi agar orang Islam ini masuk surga. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang perlu kita bahas secara publik, secara jujur. Kenapa ada ajaran kebencian dalam Islam yang begini rupa sehingga masyarakat Islam secara akhlak sangat terpuruk dan tidak aman. Semakin umat Islam tenggelam dalam syariat Islam, semakin jahat mereka jadinya. Nah, ini sudah terbukti contoh di Aceh. Di Aceh itu umumnya orang umat Islam. Umumnya. Nah, tapi kalau Anda lihat perangai perilaku mereka, itu sangat jahat. Umumnya. Nah, jadi toleransi beragama ada sedikit toleransi terhadap agama lain. Tetapi itu pun sangat semu, sangat tidak asli. Tapi toleransi antara umat Islam dengan umat Islam dia sendiri, misalkan kita orang Islam yang terlahir dalam agama Islam tidak aman hidup dalam masyarakat Islam gara-gara hanya berbeda pendapat. Pondok Muhammadiyah dibakar oleh orang Islam di Aceh. Ini ada masalah apa? Padahal Muhammadiyah itu nggak begitu banyak selisih dengan orang Ahlussunnah. Sedikit saja berbeda pendapat. Tetapi kenapa Pondok Muhammadiyah ini dibakar? Dan kemarin ini beberapa hari yang lalu pesantren ada beberapa anggota pesantren ini kena bunuh atau diancam. Kemudian beberapa tahun yang lalu di Aceh seorang tengku di Aceh itu dibunuh karena gara-gara berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Nah, yang saya ingin tunjukkan kepada anda ini, kita ada masalah di dalam ajaran Islam untuk kita angkat ke permukaan agar ajaran-ajaran yang tidak indah itu, yang tidak mengacu kita kepada aswatun hasanah, itu perlu kita bahas secara terbuka, secara jujur. Kemudian jalan keluarnya itu bagaimana? Kalau ajaran, kalau perilaku umat Islam yang jahat, dalam hal ini termasuk kaum ulama, kalau ada yang ajaran yang mereka anut ternyata ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang, maka kitab itu sendiri perlu diangkat ke permukaan untuk kita bahas sama-sama yang terkait dengan perilaku Nabi Muhammad. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu mana apa penyebab kelakuan umat yang demikian rupa, sehingga ada ini ya,
Sehingga kita bisa memilih mana sih sumber-sumber yang dianggap itu benar. Jadi kebenaran itu tidak hanya sekedar dalam konsep abstrak, dalam teori, tetapi nilai benar itu atau nilai indah yang dimaksud indah atau akhlak. Interupsi Pak Cakra. Boleh nggak ditunjukkan data-data semua yang Anda omongkan itu? Satu data saja. Oke. Di Aceh itu ada kewajiban berjilbab. Okay. Data. Datanya ada di Aceh itu ada syariat Islam. Ya, saya minta data. Tuh. Anda belum saya paham di Aceh itu ada syariat Islam, tapi semua yang Anda omongkan tadi bahwa Islam begini, Islam begitu, ulama begini, ulama begitu, terjadi begini, terjadi begitu, satu saja data. Kalau saya bisa tunjukkan, Pak, saya bisa tunjukkan ribuan data kepada Anda. Saya akan kasih Anda, ini diskusi Pak, ya. Mohon maaf, saya potong. Perhatikan Pak, kalau Anda bilang ulama mengajarkan dongeng, ini kayak gini, saya kasih contoh. I give you sample ya, I give you sample. Bagaimana cara membuktikan bahwa ada ajaran dongeng? Begini Pak, kalau kita mau objektif discuss, kita itu tunjukkan definisi dongeng. Ini by Christian ya Pak. Ini Pak, definisi dongeng itu macam gini. Besarkan saya Bang Al ya. Bapak bilang tadi ulama mengajarkan dongeng, Bapak tidak tunjuk data. Ini kalau saya tuh mengajarkan dongeng itu Bible ada datanya. Contoh ini, Alkitab Sabda. Di sini Bapak ini punya Kristen Pak, ini ada Kemenhukamnya ya, Kementerian Hukumnya ya. Dongeng, Bapak tahu kitab yang memuat dongeng itu justru Bible. Bapak kalau mau buang kitab yang ada dongeng, Bapak buang Bible ya. Ini dongeng adalah dipakai mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberikan untuk menyampaikan kepada pendengar suatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang Pohon Raja dalam kitab Hakim, Bapak perhatikan saya Pak, ini data namanya Pak. Kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dalam 2 Raja-Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Oke, ini namanya dongeng Pak. Kitab suci yang ada dongeng dan pengajaran dongeng, bukan ulama yang mengajarkan dongeng Pak, Paulus Pak. Nih, dan mereka semua minum minuman rohani. Bapak perhatikan ini, menurut penafsir ND ini mereka punya Pak. Bapak perhatikan saya Pak, dari tadi saya mendengarkan perkataan Bapak tidak tunjukkan satu data pun. Ini Pak, bukan ulama yang mengajarkan dongeng. Nih, yang mengajarkan dongeng adalah Paulus. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus, dia botak kayak Bapak, dia mirip sekali dengan Bapak, serius. Bapak kalau tengok itu foto Paulus mirip banget, serius. Saya pikir tadi Bapak ada kerabat lah. Paulus menggunakan dongeng ya. Paulus menggunakan dongeng, sekali lagi saya ulangi, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ini ajaran dongeng. Ajaran teololis itu sudah saya tunjukkan by data. Ini kata John Cole. Dan Bapak kalau pengen tahu ajaran yang tak seronok untuk dilakukan adalah ada Pak dalam kitab umat Kristen Pak. Ini saya tunjukkan kalau saya ini berdata. Saya tidak suka asumsi. Yang Bapak bicara tadi itu asumsi semua. Bapak ditepuk tangankan orang Kristen, tapi Bapak mempermalukan orang Kristen di sini ya. Sebentar saya tunjukkan lagi datanya. Dalam kitab Lukas pasal 14 nomor 26 ya Pak ya. Nih saya kasih data Bapak nih. Kalau mau menunjukkan ajaran dongeng yang mana tuh bagaimana caranya kita berdiskusi itu by data. Jangan by asumsiong ya Pak. Itu baru mendongeng Bapak barusannya. Nah ini Pak, saya tunjukkan data nih. Nih ya. Nah ini Pak, kita kalau diskusi itu berdata ya. Nah, bentar ya. Mengajarkan kebencian yang tak patut diikuti, keluarga disuruh benci. Ini baru ajaran. Yang Bapak ceritakan tadi tuh orang-orang yang mengaku Islam tapi kelakuan kayak Dajjal Pak. Itu bukan ajaran namanya, itu perilaku oknum ya. Kalau perilaku yang bukan oknum tuh itu Pak, gereja-gereja Pak zaman dulu yang inkuisisi, kolonialisme, genosida, asimilasi paksa, itu bukan namanya adalah oknum, tapi namanya apa? Namanya adalah kejahatan berjamaah. Nih bentar ya, saya kasih data. Sebelum dilanjutkan ya, kalau bisa saya sarankan ya, agar tadi saya tidak potong Bapak. Saya potong Bapak sudah lama, saya dengarkan asumsi Bapak tidak berdata. Saya potong karena sudah banyak sekali syubhat yang Bapak sampaikan. Bapak bilang ada bermasalah ayat hijab. Coba tunjukkan siapa profesor doktor of ulama yang mengatakan ada permasalahan tentang definisi hijab dalam Al-Quran. Bukan profesor-profesoran kayak Bapak, profesor yang betulan lah.
Jadi tolong Pak, Bapak dari tadi menyarankan. Bapak ditepuk tangankan orang Kristen, tapi Bapak justru menyerang agama Kristen. Bapak bilang apa? Agama yang rusak adalah agama yang pelakunya banyak rusak. Jangan lihat Aceh aja Pak, lihat Eropa. Bapak tahu berapa ribu anak kecil ditusbol belakangnya di gereja oleh pastor. Bapak tidak mau membahas itu. Bahas general Pak. Bapak tidak tahu bagaimana kejadian-kejadian di mana rumah-rumah sekolah anak-anak di waktu gereja Katolik berkuasa itu mereka dihabisi nyawanya semua Pak. Ya, saya ceritakan kepada Bapak kisah tentang Magdalene Laundry. Ini sejarah umum Pak. Kisah tentang perburuan penyihir, ratusan ribu perempuan Pak diginikan Pak. Jangan Bapak bilang agama Islam. Bapak bilang Islam itu kalau umat Islam menjadi mayoritas itu rusak. Bapak 372 Yerusalem yang kampung halaman Yesus Christ itu bisa damai di bawah khalifah Pak. Orang-orang ya Pak di Indonesia ini Pak yang paling banyak menghujat yang kabur ke luar negeri itu justru dari Kristen. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa kita lihat keburukan agama itu dari pelaku umat beragamanya, Bapak menghina Kristen. Karena sepanjang sejarah peradaban mulai Yesus lahir ke dunia sampai detik ini yang paling banyak berbuat kejahatan umat Kristen. Faktanya yang menjual senjata negara mana Pak? Prancis, Inggris, Amerika, itu Kristen semua Pak. Bapak jangan bicara tentang Arab Saudi Pak. Arab Saudi ya Pak, itu dipropaganda sama Amerika Pak. Yang merusak peradaban itu justru si anak-anak Tuhan. Jadi ketika Bapak mengatakan ajaran Islam gini gitu, saya tidak tengok data dari tadi. Kalau Bapak mau bicara, Bapak tahu dalam kitab teman Bapak orang Kristen, Bapak sering saya lihat dari narasumber mereka, Tuhannya umat Kristen memberikan istri orang kepada Nabi Daud. Bapak tahu itu? Dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Enak sekali Pak jadi orang Kristen Pak. Kalau nenek moyang Tuhan bolehlah pakai istri orang Pak. Ada di Islam Nabi Muhammad ngambil istri orang. Ada di Islam Nabi Muhammad ngambil menantunya. Tidak ada Nabi Muhammad punya menantu Pak. Yang meniduri menantu itu Yehuda Pak. Nenek moyangnya Tuhan orang Kristen. Jadi kalau Bapak mau bicara tentang ajaran, bawa sama saya ayatnya. Tadi saya sudah tuntut. Tunjukkan satu ayat Al-Quran dan hadis yang mengajak merusak diri dan merusak orang lain. Bapak tak tunjukkan data dari tadi. Tapi kalau kita sepakat berdua, kenapa saya bawa Kristen? Karena saya pendiskusi lintas agama Islam dan Kristen. Saya membandingkan dua agama ini. Maka saya kasih Bapak contoh. Kalau ingin melihat ajaran yang tidak patut untuk dijalankan ini. Nah, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikutku. Diajarkan untuk membenci Pak. Ini dalil Pak. Ini data. Nah, lalu kita lihat sekarang. Bapak bandingkan Indonesia dengan Eropa. Bapak tahu di Indonesia agama yang boleh diikuti, yang boleh di undang-undang diizinkan ada berapa? Lebih dari 1 Pak. Padahal mayoritasnya Islam. Bapak main-main Pak ke Eropa Pak. Di Eropa itu Pak, yang boleh diterima cuma 1 agama Pak. Katolik Pak, Spanyol Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan di Indonesia ini Bapak tidak dapat toleransi, jangan Bapak bicara tentang perilaku umat beragama. Karena kalau saya bongkar perilaku umat beragama, kita bandingkan, akan malu agama Kristen di hadapan kita berdua Pak. Karena sepanjang sejarah peradaban, yang merusak peradaban itu justru datang dari mereka. Ajaran teks, saya bisa tunjukkan secara tekstual ajaran yang merusak peradaban. Bapak tahu seorang Agustinus itu melakukan inkuisisi gara-gara kitab Lukas, di mana tertulis, paksalah rumahku harus penuh. Itu Ibu Dita Wahyu yang bilang, datanya dalam sarapan pagi biblikal tentang inkuisisi. Bapak tahu Martin Luther? Martin Luther itu mempengaruhi Hitler untuk melakukan Holocaust. 6 juta orang Jews mati Pak. Giliran Islam banyak rabi-rabi. Rabi-rabi Yahudi mengatakan mereka tenang hidup di dalam Islam karena jizyahnya kecil. Tapi pajak yang diberlakukan oleh orang Romawi Pak, mencekik leher. Jangan Anda berbohong depan saya Pak. Saya muslimah Pak. Muslimah itu diajarkan untuk bicara benar. Dan ada data kalau bicara. Mahasiswi Pak saya pikir Anda tadi profesor, sudah excited saya mau diskusi, ternyata profesoran. Jangan berdusta seperti Paulus, karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Don't do that, sir. Sir, kasih saya data. Tunjukkan satu ajaran dalam Islam, baik Al-Quran dan hadis, bahwa ada perintah untuk merugikan diri kita dan orang lain. Seperti yang ada dalam kitab Kristen. Bapak tahu kisah Uzza dalam Kristen? Uzza Bapak tahu, Uzza adalah orang yang dihabisi Tuhannya umat Kristen karena dia teledor. Dia tak sengaja tahu pegang tabut Tuhan, habis depan Tuhan.
Bapak tahu Arkan? Arkan itu dibakar hidup-hidup dengan keluarganya karena dia mencuri punya Tuhan, Pak. Bapak tahu kisah Onan? Dia cuma buang spermanya keluar, tak mau menghamili kakaknya, dihabisi sama Tuhan umat Kristen. Coba tunjukkan kepada saya, di mana Allah Subhanahu wa taala berlaku keji seperti itu. Jadi kalau Anda mengukur agama itu baik buruknya karena perilaku umatnya, Anda menelanjangi agama Kristen depan kita saat ini. Karena saya punya bukti ratusan data by textual Biblos, ayat-ayatnya Pak, dan juga faktual fakta sejarah Pak, bahwa agama teman-teman Bapak Kristen itu sedang Bapak permalukan. Kalau menilai agama baik buruk dari pelakunya Pak, berhenti Pak nanti soalnya saya pembanding agama antara Kristen dan Islam. Saya apologet dari Islam. Saya harus membandingkan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, tunjuk satu ayat Al-Quran dan hadis ya, secara tekstual dan kontekstual dan pemahaman para ulama yang menyuruh kita habisi nyawa orang tanpa sebab seperti yang dilakukan oleh Tuhannya umat Kristen yang memerangi suku Amalek turun-temurun, membandingkan manusia dari manusia ini dan satu yang lainnya, Bani Israel dimuliakan, yang lain habisi nyawanya. Tunjuk Pak, ada tidak ajaran di Al-Quran rasis seperti Imamat pasal 21, di mana orang yang cacat berbongkol tidak berhak datang ke tempat Tuhan. Ini pembentukan akhlak. Bapak kalau bicara pembentukan akhlak, saya sudah tunjukkan data. National Geography, The Law of Bad, seorang scholar Inggris pertama beragama Kristen mengatakan, dipimpin akal itu datang dari Arab. Kenapa? Ada perintah tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Kewajiban umat Islam belajar. Ketika ada orang Islam yang tidak belajar, mereka salah, mereka melanggar ajaran Islam. Mereka tidak tolabul ilmu, mereka tidak paham. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa ya kita lihat kerusakan ajaran Islam, dari tadi saya tungguin. Mana data ajaran Islam itu yang tak patut untuk dijalankan saat sekarang ini? Kalau ajaran Kristen saya bisa tunjukkan banyak. Bapak mau berapa bukti? 20, 30, 50 saya kasih malam ini. Tapi ayolah Pak. Bapak, dalam teori kebenaran ada 9 teori kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang terkorespondensi. Yang kedua, kebenaran yang koherens. Ketiga, kebenaran yang pragmatis. Keempat, kebenaran performa. 9 saya sampaikan 4 di sini. Dalam teori kebenaran korespondens, apa korespondensi dari omongan Bapak itu? Terkorespondensi dengan apa? Mana data-datanya? Kalau saya ada. Dan kalau kita bicara tentang koherens, mana faktual dari ucapan Bapak itu? By data. Jangan kata saya. Dan saya tunjukkan pragmatis, mana ajaran Kristen yang layak bisa dilakukan pada saat sekarang ini. Dan saya tunjukkan kepada saya juga kebenaran performa. Bapak bilang tadi ada ulama yang mengatakan ada kesalahan tekstual tentang ayat hijab. Saya mau tahu Pak, secara kebenaran performanya, sebutkan nama ulamanya, itu baru kebenaran. Tapi kalau cuman Anda yang bilang ini namanya dusta Pak, mirip seperti Paulus. Bukan cuma wajah Bapak mirip Paulus. Saya punya foto. Ini saya tunjukkan foto. Betul-betul mirip. Saya tidak tahu Anda inkarnasi Paulus ya. Bentar. Saya tunjukkan Anda betul-betul. Nih, saya tunjuk. Cuma Paulus ada rambut sedikit di belakang-belakang sini. Ya. Maaf ya, saya ini kan ini nih. Cuma Paulus agak panjang jenggot. Kalau Bapak jenggot agak putih, Paulus agak hitam nih. Bedanya Bapak botak total. Kalau Paulus tidak. Ini Bapak perhatikan nih. Mirip betul Bang, kan? Mirip sekali Bapak dengan Paulus. Cara-cara Bapak pun mirip sekali. Bicara tak pakai data, mengaku-ngaku dan mengklaim. Saya mahasiswi Islam Pak. Di Islam tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Come on sir. Come on. Be honest sir. Jujur. Jujur sir. Jangan melakukan polemik kontroversi hanya untuk mendapatkan sesuatu yang cuma sedikit dunia ini Pak. Please Pak. Yang kita butuhkan itu bukan orang cerdas. Betul kata Bapak, jilbab ini bukan simbol kemuliaan, tapi ini kewajiban. Saya paham, banyak juga para sundal-sundal yang pakai jilbab. Begitu juga dengan kebotakan. Kebotakan itu bukan simbol kecerdasan. Banyak juga orang yang agak tolol juga yang botak gitu loh. Jadi sama seperti itu. Jadi mohon dengan sangat diskusi dengan saya itu by data. Kalau tidak by data, mending Bapak jual kacang goreng lah Pak. Jadi petani aja Pak. Jadi petani aja Pak, saran saya Pak. Merusak peradaban kalau Bapak jadi profesor-profesoran kayak gini. Bapak ditepuk tangan nih orang Kristen. Hebat Pak Cakra. Haleluya. Roh Tuhan bersama Anda. Yang Anda bicarakan dari tadi apa? Nonsense. Nothing. Saya minta data. Silakan Pak. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan satu ayat Al-Quran atau hadis di mana ada ajaran yang tidak relevan, ajaran yang merusak diri sendiri dan merusak orang lain, itu baru keren.
Tunjukkan Pak Cakra. Ya, silakan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kira-kira ini saya mau tanya ini ya, karena saya diundang untuk berdialog. Ketika saya ingin menuangkan sesuatu pemikiran, saya melihat ada apa namanya ya, waktu yang ingin saya tuangkan itu mungkin Anda tidak siap untuk mendengar. Nampaknya demikian. Nah, itu satu. Jadi ada masalah tentang format diskusi kita, ya kan? Kemudian yang kedua, nampaknya arus argumen. Anda ketika saya mau mengajukan satu judul tadi, persoalan akhlak dalam Islam, Anda berbaur ke agama lain. Ini adalah pendekatan diskusi yang tidak bisa menjadi jawaban atau solusi kepada untuk menjawab jalan keluarnya untuk kita jadikan satu pemikiran menjawab agar pembentukan akhlak orang Islam itu baik-baik itu kemana. Nah, saya berharap kalau Anda mahasiswa, sikap yang Anda barusan tunjukkan itu sungguh tidak secara intelektual bermasalah. Kenapa? Kalau Anda ingin berbahas tentang kekurangan dalam agama lain, nanti kita bisa buat judul baru tentang kekurangan dalam agama Kristen. Kemudian dalam agama-agama lain, nanti kita bisa buat sesi yang lain. Tadi saya mengajukan judul persoalan akhlak orang Islam, keterbelakangan, keprihatinan akhlak orang Muslim, ada masalah apa di dalam ajaran Islam, bagaimana jalan keluarnya. Nah, jadi antara Masalahnya apa, Pak? Sebentar, saya terangkan dulu. Jangan, kita ini tidak perlu, kita ini santai-santai aja. Santai aja. Oke. Kita minum dulu, Pak, aja. minum dulu. Bapak minum kopi dulu tadi. Saya minum ini, Pak, minum adem sari. Ya, jadi tolong apa yang saya tuangkan ini diserapi dengan kepala dingin, bukan secara emosi. Emosi tidak akan membawa kita untuk bisa mencerna satu permasalahan secara jelas, clarity. Kita mencari kejelasan atau clarity. Dalam clarity bukan hanya menuangkan kecepatan kita berbicara. Bukan hanya sekedar menunjukkan sejumlah data, ini ada surat kabar, ini lihat. Tidak hanya sekedar data, tapi data itu dipikirkan apakah relevan tentang topik yang lagi kita bahas. Relevan lah. Oke. Nah, coba bersabar dulu. Apa yang saya tuangkan ini coba dicerna. Karena begini, saya sangat tidak tertarik untuk berdialog cari menang. Nah, jadi sebelum format ini kita bisa setuju, nah ini susah kita membuat satu dialog yang produktif. Yang produktif yang memang hasilnya itu ada hasil yang bisa dijadikan satu pemikiran sehingga menjadi buah kajian ke depan. Nah, kalau hanya dialog sekedar untuk mengalah satu pihak dengan pihak yang lain agar jadi menang, ini dialog-dialog yang tidak saya kira tidak akademis bagi saya ya. Enggak usah main menang-menangan. Saya nggak cari menang. Nah, jadi saya berharap Anda ini seorang yang sebagai yang saya berdialog untuk bisa untuk bisa bersabar dulu tentang krisis yang saya tunjuk, karena saya ini saya ini terlahir dalam agama Islam. Dan saya masih, tadi Anda nampaknya menuduh saya bukan orang Islam, saya orang Kristen. No, saya dengar Anda tadi mengikuti 2 kitab. Itu makanya saya ambil 2 agama ini. Anda bilang. Sebentar. Oke, makanya tolong bersabar. Tidak perlu terlalu cepat dalam argumen. Ini tidak perlu terburu-buru. Kalau Anda salah mengerti, coba dikonfirmasikan dulu apa benar itu yang saya ucapkan.
Nah, sehingga kita tidak salah paham antara yang saya klaim dan kesimpulan yang Anda pegang atau yang Anda Saya sebutkan. konfirmasi, makanya saya minta data kan. Ya, jadi beberapa kali saya mendengar terkesan Anda memandang saya ini orang Kristen. No, saya sudah tanya Nah. Anda di awal tadi kan. Saya tanya Anda Nah. agamanya apa. Anda bilang Islam, tapi Anda mengikuti 2 kitab, yaitu mengikuti Yesus dan juga Nabi Muhammad kan? Begitu kan tadi? Anda salah mengerti. Terus? Tadi saya bilang, ini saya ulang. Mhm. Saya pencari kebenaran Mhm. dimanapun datangnya, baik itu dalam kitab, baik itu datang dari Quran, baik itu datang dari Bible, baik itu datang dari agama lain. Saya tidak open tentang agama. Yang saya cari adalah kebenaran siapapun yang bilang. Baik itu kebenaran yang disampaikan oleh orang yang gali pari, yang gali orang-orang kerja bangunan yang tidak ada sekolah sama sekali. Kalau memang ada kebenaran pada dia, itu saya pegang. Nah, kemudian sebaliknya, kalau klaim ulama, klaim Nabi Muhammad, kalau tidak ada kebenaran atau klaim siapa saja yang dikatakan Nabi, kan? Siapa saja harus Nabi Muhammad, siapapun Nabi. Kalau memang tidak ada kebenaran, itu saya tidak bisa terima. Walaupun mereka klaim, oh kami saya ini profesor, ini sudah banyak mengeluarkan sekian buku dan lain-lain lah. Kalau memang tidak ada kebenaran, kebenaran itu tidak akan ada, walaupun dibalut dengan kulit, dengan stempel-stempel slogan apa aja. Nah, jadi saya ulang ini tentang orientasi mencari kebenaran ini bagaimana. Ini saya ulang. Kalau ada kebenaran pada orang yang tidak ada sekolah, dia tidak bisa membaca pun, karena dia orang miskin, ya kan? Kerjanya cuma gali pari. Kalau ada kebenaran pada dianya, itu saya terima. Nah, sebaliknya kalau orasi atau statement-statement para cendekiawan Muslim, baik itu datang dari Nabi atau diklaim dari Tuhan, kalau memang tidak ada kebenaran, kalaupun diklaim datangnya dari kitab-kitab apa gitu kan, datangnya dari profesor. Nah, kalau memang tidak ada kebenaran itu tidak mungkin dibuat-buat. Jadi esensi kebenaran itu harus ada dalam alam, harus bisa kita nilai bagaimana bentuknya, harus sama-sama bisa kita lihat. Nah, itu satu. Kemudian saya ingin kembali tentang pertanyaan Anda yang Anda ingin tanyakan tentang contoh-contoh yang tidak baik dalam unsur-unsur syariat Islam yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Jadi pemaksaan jilbab, Anda katakan itu kewajiban. Yang wajib itu siapa? Yang wajibkan itu siapa? Karena itu persoalan terjemahan Al-Quran yang telah dibentuk oleh kaum ulama untuk mewajibkan jilbab itu kepada masyarakat. Nah, jadi ada masalah tentang terjemahan Al-Quran yang perlu kita lihat kembali, perlu kita tinjau kembali tentang persoalan pemaksaan jilbab kepada wanita. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ada ayat yang memang sangat universal yang perlu dipertimbangkan, ayat 26 dari surah Al-Isra, di mana seindah-indahnya pakaian adalah akhlak, maka hiasilah dirimu dengan akhlak yang baik, karakter. Nah, bagaimana kita bisa tiba ke sana kepada karakter akhlak yang baik? Ya, bukan dengan cara ngancam-ngancam orang yang berselisih pendapat, dengan bakar-bakar rumah orang, ya dengan kebencian, misalkan Nabi Muhammad, ada hadis ini, Nabi Muhammad menyerukan untuk membantai kaum Yahudi agar orang Islam masuk surga. Nah, ini ada hadis, silakan Anda baca nanti, bisa saya tunjukkan, dan banyak beberapa hadis yang dirawikan. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang diakui atau yang diamalkan oleh orang-orang Arab, terutama orang-orang teroris, terutama orang Hamas. Nah, di dalam preambul atau di dalam charter Hamas, itu mereka gunakan hadis-hadis yang demikian. Nah, kemudian di ayat 29 dan ayat 123 surah At-Taubah, itu kan mengandung ajaran-ajaran, kalau kita pakai terjemahan standar sekarang ya, ke terjemahan Kawaket,
yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam. Kalau kita pakai terjemahan demikian, dua ayat itu mengacu umat kepada ajaran-ajaran kebencian, benci tetangga, memusuhi kaum agama lain, dan menaklukkan agama-agama lain. Nah, jadi ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan qatilu atau qatil. Nah, jadi kata qatil itu perlu kita pikirkan sehingga ayat Al-Quran itu tidak mengandung bunuh-membunuh dan memerangi agama lain. Jadi banyak masalah yang dalam Al-Quran itu yang perlu kita pikirkan kembali agar sejumlah ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran kekerasan dalam beragama itu bisa diterjemahkan kembali. Ya, di antaranya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah dan ayat 51 dari surah Al-Maidah misalkan. Dan jadi tidak hanya kita mengutip Al-Quran dan langsung memegang terjemahan yang sudah menjadi standar, itu menjadi kebenaran, tidak cukup. Perlu kita kaji kembali apakah terjemahan yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam itu layak. Yang jelas begini, ketika Al-Quran itu di bawah syariat Islam, Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Kenapa? Karena sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu digunakan oleh kaum ulama untuk menjadi untuk menzalimi kaum muslim dan kaum lain. Jadi korban syariat Islam bukan hanya orang di luar agama Islam. Korban syariat Islam, korban utamanya adalah orang Islam itu sendiri. Nah, jadi saya mengajak Anda yang mahasiswa untuk bisa kritis melakukan introspeksi bagaimana kondisi masyarakat Islam sekarang. Nah, secara global, ini saya tunjukkan secara global. Masyarakat Muslim menggunakan, kenapa masyarakat Muslim secara global cuma punya sikap-sikap tidak toleransi dalam beragama, termasuk ketika mereka datang ke negara Eropa, negara-negara yang menggunakan sekularisme. Karena dalam tradisi Islam tidak bisa menerima konsep demokrasi, tidak bisa menerima konsep sekularisme, tidak bisa menerima konsep-konsep liberal. Nah, artinya ketika umat Islam mengkambing hitamkan kondisi mereka, karena kalau memang syariat Islam itu bagus, sudah membawa orang Islam itu orang baik-baik dan sistem negaranya baik dan komunitasnya itu sangat rahmatan lil alamin. Ngapain mereka ke negara lain? Kenapa mereka ke negara barat? Nah, jadi kalau memang sistem agama Islam itu sudah hal yang terbagus dalam agama Islam, maka misalkan Aceh nih ya, Aceh. Kalau ajaran agama Islam itu bagus, seharusnya kan Aceh itu sudah maju. Peradaban masyarakat itu mulia. Kita orang Islam seperti saya ini yang terlahir dalam agama Islam bisa aman dalam masyarakat. Nah, tetapi kenapa para profesor-profesor yang kritis, para pendidik-pendidik yang kritis yang ingin mencoba memahami tentang permasalahan syariat Islam, mereka tidak bisa berbicara. Kalau mereka berbicara, mereka tidak aman. Nah, padahal mereka orang Islam. Nah, jadi kalau memang syariat Islam itu bagus, seharusnya Aceh itu sudah maju. Sudah bisa memberi kontribusi kepada Indonesia, kepada peradaban yang maju mulia. Ternyata pada kenyataannya, umat Islam yang menggunakan syariat Islam, ternyata mereka terperogok ke dalam kezaliman dalam beragama dengan sikap-sikap halal darah. Nah, halal darah itu adalah sikap bunuh-membunuh dalam beragama. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad yang perlu kita gugat. Kenapa Nabi Muhammad menyuruhkan umat Islam membunuh kaum kita sendiri hanya gara-gara berbeda pendapat? Nah, di dalam ayat Al-Quran, ayat 89 kalau nggak salah, surah An-Nisa, itu terkait dengan membunuh seorang yang dianggap keluar dari agama Islam. Nah, terjemahan yang demikian perlu kita kaji kembali. Kalau terjemahan yang digunakan oleh Kementerian Keagamaan mengandung ajaran yang demikian, itu perlu dikoreksi, perlu diterjemahkan kembali agar
ayat-ayat yang demikian itu tidak lagi menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Nah, jadi kembali kepada tujuan akhlak itu. Jadi akhlak baik ini kan harus ada ingredient atau harus ada resep. Resepnya itu apa? Narasi yang bagus yang perlu ditanam dalam hati dan dalam ini akal pikiran. Kalau narasinya tidak bagus, maka umat ini akan hasilnya akan tidak bagus. Berapa menit lagi Pak Cakra? Nah, ingin saya tambah sedikit. Oke. Persoalan pola pikir ini, kenapa pola pikir ini penting? Kan misalkan ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Di sana dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kutipan, bukan seluruh ayat. Itu satu kutipan. Biasanya diterjemahkan, Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu. Terjemahan itu tidak banyak dimengerti oleh orang Islam. Kenapa? Bapak aja mungkin karena Bapak petani, jadi Bapak nggak ngerti. Padahal petani di kampung saya pintar-pintar. Udah saya potong aja kelamaan.